Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan memeriksa staf administrasi KPK Setiabudi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro. Ya, pemeriksaan itu dilakukan untuk sebagai bagian dari evaluasi internal Dewas KPK agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Dewan Pengawas KPK akan memeriksa anggota Polri yang berdinas di KPK sebagai staf administrasi lembaga Setiabudi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Ketua Dewan Pengawas KPK Gus Rizal menyatakan pihaknya akan memproses Dias sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus sebagai bahan evaluasi di internal KPK agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Tentu kita akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah dimasuk ke dalam kode etik? Masalahnya sekarang status yang bersangkutan adalah anggota Polri, sehingga kita perlu hati-hati terhadap laporan tersebut. Apakah dikembalikan kepada kepolisian sehingga Dewas tidak berhak melakukan pemeriksaan, akan tetapi kita melakukan pemeriksaan untuk evaluasi sehingga jangan sampai terjadi lagi untuk yang akan datang. Sebelumnya KPK menetapkan 4 tersangka terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Para tersangka sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi, Edi Hardu, menyebut putusan ini adalah kemenangan demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar gak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup, atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Sementara Wakil Ketua Pradi Bersatu, Lecumanan, mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan putusan PT UN yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Ya kan, terkait dengan publikasi ijazah sertifikat Pak Jokowi ini 2 tahun yang lalu, ya kan, bahwa seseorang bernama Dian Sandi itu kan telah mempublikasi dan tidak ada keberatan dari pihak Pak Jokowi. Tidak ada yang menyampaikan keberatan, nggak ada. Ya kan, cuman kami keberatan ketika ya kan ijazah yang dipublikasi oleh seseorang bernama Dian Sandi yang kemudian diolok-olok, dijatuhkan harkat dan martabat yang kebetulan ada di foto itu, dan nama yang tertera di ijazah itu direndahkan serendah-rendahnya. Itu yang menjadi keberatan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, penyidik Kejagung menggeledah 3 tempat baru dalam kasus pencucian uang Febri Adriansyah, yakni kantor tersangka Don Rito, rumah Nurman Herin, serta 4 kantor swasta. Selain itu, penyidik juga memeriksa 4 saksi baru. Tim penyidik telah memanggil dan memeriksa 4 orang saksi, yaitu saksi T, R, DH, dan HH, yang semuanya adalah karyawan swasta. Dan paralel dengan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tim penyidik juga melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan yang sedang berlangsung di beberapa tempat, di antaranya di kantor di daerah Jakarta Selatan, kedua juga daerah perkantoran juga di beberapa tempat, baik itu PT HI, PT PIS, PT KPI, dan PT beberapa di daerah Jakarta Selatan, juga sebuah rumah di daerah Depok, Jawa Barat. Seluruh tindakan penyidikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Jadi anak kriminal. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jelang sidang banding yang digelar Rabu besok, pemirsa, kuasa hukum Nadiem Makarim siapkan sejumlah bukti dan juga ahli. Kuasa hukum Nadiem Makarim menyiapkan sejumlah bukti dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Jakarta yang digelar pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Tim Nadiem menyebut ahli yang dihadirkan di sidang banding tersebut tidak diperiksa dalam sidang tingkat pertama. Pihak Nadiem Makarim berharap Pengadilan Tinggi mengizinkan ahli diperiksa agar putusan yang diambil dibangun di atas fakta persidangan yang utuh. Selain itu, temuan Komisi Yudisial terkait indikasi dugaan pelanggaran kode etik dari 4 hakim yang menangani kasus Nadiem juga menjadi dasar tim kuasa hukum Nadiem mengajukan banding. Pada 30 Juni 2026, Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi, pengadaan Chromebook, dan Chromset Device Management. Hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 809 miliar rupiah. Kami juga menambahkan bahwa kami juga menghadirkan kembali ahli yang kemarin sempat diperiksa di tingkat pertama. Ada saksi ahlinya Pak Ganjar dan Pak Arief Marwata. Semoga juga Hakim Pengadilan Tinggi mengizinkan untuk saksi ahli ini diperiksa supaya lebih memperjelas tentang hukum pidana yang dimaksud dalam proses kasus ini. Minggu lalu Komisi Yudisial telah membuat konferensi pers yang menjelaskan bahwa ada indikasi, ya, sudah ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran etik oleh majelis hakim yang memeriksa perkara Nadiem tingkat pertama. Harga berbagai sayuran di Kota Bandung, pemirsa, Jawa Barat kembali naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai Tanjung dan cabai rawit merah hingga menembus angka Rp90.000 per kilogramnya. Harga berbagai komoditi sayuran kembali mengalami kenaikan di Pasar Cihapit, Bandung. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai merah Tanjung, sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Sementara cabai keriting dan cabai rawit merah naik dari Rp60.000 kini menjadi Rp80.000. Menurut para pedagang, kenaikan harga sayuran terjadi hampir setiap hari secara bertahap setelah sempat turun namun kembali mengalami kenaikan. Kenaikan diduga disebabkan para petani yang gagal panen. Kenaikannya sama Bu per hari juga itu? Iya. Rata-rata per hari ini berapa kenaikannya? Kalau naik langsung naik, kalau turun bertahap. Oh gitu. Ya. Cabai. Oh cabai ya. Selain cabai ada lagi sayuran yang naik? Ada, sekarang lagi itu timun. Timun. Diperkirakan harga sejumlah sayuran akan terus mengalami kenaikan mengingat musim penghujan yang masih panjang, sementara permintaan pasar tinggi.
Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan.